Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, teman-teman senasib, seperjuangan, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Mbak Ambi Jagat di pinggir kali yang sangat serem ya teman-teman ya. Ini adalah Kedung Tritis. Kedung Tritis ya teman-teman ya. Kedung Tritis ini kedung kedua dari wilayah Kedung Segok atau berbagai gedung-gedung yang ada di wilayah Kedung Segok ya teman-teman. Setelah gedung di atasnya adalah namanya Dung Segok yang menjadi simbol desa Kedung Segok ya teman-teman. Dan ini di bawahnya Dung Segok tadi artinya di Kedung Segok itu yang terdapat Kedung Segoknya ini adalah di atasnya ada jembatan gantung ya teman-teman ya. Dan ini di sebelah selatannya untuk kedung yang kedua namanya Dung Tritis, ini kedungnya teman-teman ya. Di Kedung Tritis ini untuk sisi utaranya adalah bantaran ya, di sebelah sini teman-teman bantaran atau yang tumbuh semak belukar ini ya. Tapi di sisi sebelah selatan ini batu cadas yang menjulang tinggi ke atas rata dan ada akar-akar yang sangat menyeramkan ya teman-teman ya, terlihat dari sini. Ini terlihat dekat, memang saya zoom ya teman-teman ya. Dan Dung Tritis ini mempunyai sejarah atau peristiwa-peristiwa tersembunyi di atasnya dulu ya teman-teman, makanya dinamakan Dung Tritis. Itu dulu di atasnya ini ada, katanya ada berdiri sebuah bangunan musola atau apa dulu teman-teman ya, zaman dahulu ya. Dan ini adalah tritisnya atau teras. Tritis itu teras ya teman-teman ya. Di sini yang di pinggir selatan, yang bagian selatan di pinggir-pinggir Batu Padas ini teman-teman, ini sangat dalam sekali ya, kisaran 3 meteran kalau di musim kemarau seperti ini, walaupun sungai kecil teman-teman ya. Terlihat di sana ada sebuah batu cadas yang membentuk pilar ini pojoknya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini membentuk pilar ini. Nah ini di bawahnya ini ada sebuah gua ya teman-teman ya, di dalam air. Ini menurut cerita orang-orang yang biasa jala ikan atau mancing ikan di sini teman-teman. Ini ada guanya. Dan gua ini tidak begitu dalam sih katanya. Karena 2 meteran ya untuk menuju ke bagian dalam selatan. Dan ini katanya gua ikan ya, bersarang ikan. Di sini masih terdapat ikan-ikan yang sangat besar teman-teman ya. Karena beberapa hari kemarin juga ada yang mancing di sini masih mendapatkan ikan tombro yang lumayan besar teman-teman. Beratnya mencapai 7 kilo, artinya di sini masih ada ikan yang besar. Kedung kedua dari deretan kedung yang berada di wilayah Kedung Segok ini teman-teman ya. Yang diawali dari Dung Segok tadi yang ada jembatan gantungnya, ini adalah gedung kedua, Kedung Tritis. Terlihat ada tenggaan-tenggaan ikan di sebelah sana teman-teman. Ini masih banyak ikannya di sini teman-teman. Selain ikan tombro, habitat di sini adalah ikan lele ya teman-teman ya. Ikan lele dan ikan wader juga sili teman-teman. Tapi saat ini airnya terlihat keruh ya. Karena tadi malam katanya di bagian selatan sana ada turun hujan. Mungkin banjir ya. Tapi terlihat masih mengecil walaupun di sini agak lebar karena ini memang kedung ya. Kedung utamanya di sini teman-teman. Dan jika mancing di malam hari di sini teman-teman ya,
Ini banyak cerita dari teman-teman yang suka mancing di malam hari di sini. Sering melihat penampakan-penampakan yang aneh di daerah batu-batu cadas ini teman-teman ya. Kalau di malam hari katanya. Dan juga ada suara-suara yang aneh juga di daerah rimbunan pohon-pohon tersebut. Ini adalah pohon jeraka atau pohon ringin dan teman-teman yang menempel di batu cadas dan akarnya menjulur ke bawah menuju ke air ya. Makanya walaupun di musim kemarau terlihat subur sekali daunnya. Ini daunnya juga bisa dimakan kambing teman-teman, tapi mungkin karena ngambilnya susah ya. Ini bagus daunnya, hijau sekali lebat karena langsung menempel di batu cadas dan menjulur ke bawah ya, ke air ya. Batu cadasnya ini kisaran 15-an meter dari permukaan air ya teman-teman sampai ke atas. Kisaran 15-an meter. Dan anehnya di sini membentuk semacam apa namanya? Semacam pilar ini teman-teman. Lurus ke atas seperti pojok ya. Sagi. Dan dulu saya juga pernah waktu mudanya teman-teman ya, kelangen atau berenang di sungai ini di waktu banjir teman-teman ya, melewati sini sampai ke gedung, melewati gedung-gedung, beberapa gedung ya, karena ini di bawahnya nanti ada gedung yang lain ya, nah yang namanya Dung Anyar teman-teman, walaupun sudah lawas tapi namanya masih Dung Anyar. Ini Dung Trites ya, di bawahnya Dung Anyar, dan terus sampai ke daerah Bangunarjo sana yang namanya Nganjul terakhir ya teman-teman. Ini yang gedung-gedung yang berderet dari mulai gedung Sekoknya sampai terakhir Nganjul itu ada namanya semua teman-teman, sampai berpuluh-puluh gedung ya. Biasanya kalau di sore hari banyak orang yang mancing di sini teman-teman, tapi ini tidak tahu atau mungkin karena airnya keruh ya, jadi tidak, takut nggak ada yang makan ikannya, karena di sini biasanya umpan yang bagus untuk ikan tombro, untuk target ikan tombro biasanya pakai udang yang hidup tapi udang kali ya teman-teman ya, atau semacam kepiting, kalau di sini dinamakan yuyu tapi yang lunak itu teman-teman ya, kepiting yang lunak kecil, kepiting kali ya, kalau di sini namanya yuyu, boleh dikatakan di sini namanya yuyu gembori teman-teman ya. Itu adalah makan kesukaan ikan tombro di sini teman-teman. Jadi kalau pakai umpan itu dijamin pasti dapat ikan tombro teman-teman. Cuman untuk mendapatkan yuyu atau kepiting kali yang lunak itu sulit teman-teman ya. Biasanya pakai udang. Dan kalau pakai udang ini biasanya kalau tidak dimakan ikan tombro itu kesukaannya ikan sili atau lele teman-teman. Dan untuk pakan yang lain mungkin pakai lumut, dan juga itu pun harus lumut kali ya teman-teman ya. Jika teman-teman berminat untuk mancing di sini ya, langsung saja dari arah Pantura masuk ke Desa Jarakapayung, ke utara nyampe di Jembatan Gantung ya teman-teman. Nyebrang Jembatan Gantung langsung turun ke arah selatan menuju Kedung Trites. Lah di sini kedungnya teman-teman. Ini spot pancingannya juga bagus. Yang penting umpannya itu tadi. Kalau ada udang hidup yang berasal dari kali, kalau bisa di sekitar sini, atau yuyu gembori atau piting kali yang lunak dan juga lumut. Habitat ikan di sini selain tombro adalah lele, juga wader atau regis di sini bahasanya teman-teman, dan sili. Tuh teman-teman ya. Ini gedungnya lumayan panjang tapi untuk pusatnya di sini teman-teman, yang ada pilarnya itu ya. Di sini gedung tertisnya yang pusatnya ikannya di sini. Tapi mancing di sini harus waspada teman-teman, karena di sini juga dihuni oleh ular yang besar ya, lumayan besar. Entah itu ular beneran atau ular memang
Ular sini tapi bentuknya ular sanca ya teman-teman. Yang sering terlihat itu ular sanca. Juga pernah ditangkap, ada satu pernah ditangkap di daerah sini teman-teman. Pas di posisi ada di daerah sini teman-teman dulu ya. Pernah ditangkap pas lama sekali, ya beberapa puluh tahun yang lalu ya, yang lumayan besar, ditangkap oleh seseorang yang memang memburu ular sanca tentunya. Baik, kiranya sampai di sini informasi untuk Kedung Tritis. Adalah gedung yang kedua, bagian dari deretan gedung-gedung yang berada di Desa Kedung Sekok ya teman-teman ya, di sungai yang mengitari Desa Kedung Sekok. Dan di bagian sana terlihat ada seseorang yang mandi di sungai teman-teman ya, karena memang untuk saat ini PAM sangat terhambat airnya karena di musim kemarau, apalagi sumur-sumur lagi pada mati ya teman-teman ya. Jadi walaupun airnya sedikit keruh, masih banyak orang-orang yang mandi di kali, nyuci baju maupun ya buang air di kali ya teman-teman ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, komen, subscribe di channelnya Mbak Wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.